Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal prediksi PSAT Informatika kelas 7. Ini soal ini sebagai bahan latihan untuk kelas 7 dalam menghadapi PSAT. Ya, langsung saja untuk nomor 1. Ada fitur Brisbane dapat meningkatkan efisiensi analisis data yang kompleks dengan cara yang teman-teman ya, memastikan informasi penting tetap terlihat saat menjelajahi data yang besar. Selanjutnya, langkah untuk menemukan kolom pertama di lembar kerja Excel adalah dengan cara yang benar, yang kolom yang A, sel mana saja dalam kotak pertama lalu di span. Nomor 3, cara membuktikan baris paling atas dalam lembar kerja Excel menggunakan fitur Brisbane adalah dengan titik-titik. Yang pertama adalah jawabannya adalah yang B. Klik pada baris pertama lalu pilih opsi Quiz Overall di menu View. Nomor 4, fungsi utama dari fitur Brisbane dalam Microsoft Excel adalah untuk yang jawaban yang benar adalah yang C, menjaga baris atau kolom tertentu tetap terlihat saat kita narik turun atau scrolling. Nah, ini jawabannya. Selanjutnya, pada penyimpanan data yang sangat besar seperti pusat data dan sistem cloud yang dimaksud dengan petabyte atau PB dalam penggunaannya di teknologi, yang benar adalah yang kita coba jawaban yang C benar. Ya, C benar adalah penyimpanan data besar seperti kemudian ini ya. Selanjutnya, nomor 6, perbedaan antara gigabyte GB dan megabyte WMB dalam hal kapasitas dan gigabyte digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Jawaban yang benar kita coba ya yang C. Simbol nomor 7 ya, nomor simbol fungsi dasar pada Excel untuk operasi penambahan yang benar. Ini cukup jelas ya teman-teman ya, sudah ada simbolnya yang C. Selanjutnya, keuntungan utama dari penggunaan fitur Brisbane dalam analisis data adalah ya jelas saja ada soal yang hampir mirip ya. Nomor berapa tadi? Jawabannya adalah B, mempermudah navigasi dan menjaga elemen penting tetap terlihat. Selanjutnya, informasi yang disimpan dalam format yang dapat diproses oleh komputer dan sangat penting dalam pengolahan informasi tersebut adalah yang benar yang mana? Kita coba cek. Iya, yang A ternyata, data. Nomor 10, fungsi dasar Excel yang digunakan untuk menghitung baris data. Kita coba jawaban yang benar yang mana? Iya, yang D adalah count. Selanjutnya, definisi atau pengertian data berasal dari kata yang memiliki arti antara A atau D. Kita coba jawaban yang benar adalah ya benar A. Nomor 12, pengertian data berasal dari bahasa Latin, yaitu adalah apa? Oh ya, fakta. D. Berikut ini nomor 13, yang bukan termasuk satuan ukuran data adalah kita coba jawaban yang ya subbyte. 1 megabyte setara dengan ya yang A 124 kilobyte. Nomor 15, jika suatu saat pengguna ingin melepas kunci Brisbane, kata kuncinya ingin melepas kunci, dalam menu view yang perlu dipilih yaitu adalah unbrisbane. Yang mana itu? Yang C. Oke. Nomor 16, pada menu format cell pengguna dapat memilih format angka yaitu pada, nah ini cukup jelas ya, angka bahasa Inggris adalah number. Jawabannya berarti D.
Ya, nomor 17, aplikasi lembar kerja Microsoft Excel pertama kali diluncurkan oleh Microsoft Corporation pada tahun 1985. Berarti yang A. Ya, lanjut. Di antara definisi berikut yang bukan merupakan kriteria validasi yang dapat diterapkan di Microsoft Excel yaitu yang B. Ya, mengatur warna set. Nomor 19, jenis validasi data yang memungkinkan pengguna hanya dapat memilih dari daftar pilihan yang sudah ditentukan. Ini adalah jawabannya C, validasi daftar. Selanjutnya nomor 20, pada aplikasi lembar kerja Excel, perintah yang harus dilakukan untuk mengatur validasi data menggunakan formula khusus adalah menggunakan tab, ini yang B ya teman-teman ya, custom di data validation. Nomor 21, data yang tidak dimasukkan tidak memenuhi aturan validasi data yang ditentukan di Excel, maka akan terjadi menolak data dan memberikan pesan kesalahan. Yang mana? Yang C. Oke, selanjutnya nomor 22, aplikasi lembar kerja Excel mengatasi duplikasi data dengan fitur validasi dengan cara memberi peringatan saat data yang dimasukkan. Itu adalah fitur validasi. Nomor 23, tujuan utama dari fitur freeze band dalam Excel adalah untuk menjaga baris atau kolom tetap terlihat saat kita, tadi sudah dijelaskan ya di nomor 5 tadi, scrolling. Ya, selanjutnya Protect Workbook memberikan lapisan proteksi tambahan dengan mengontrol akses ke seluruh, ya kata kuncinya proteksi workbook. Berarti adalah jawabannya adalah A. Oke, lanjut. Berikut ini merupakan fitur utama dari Scratch ya, ini Scratch terutama yang online ya, ini jawabannya cukup jelas ya. B, kemampuan untuk berbagi karya dalam komunitas online. Proses menulis, menguji, memperbaiki, dalam mendebak, dan memelihara kode yang membangun suatu program di komputer adalah, ini adalah iya, pemrograman jawabannya. Nomor 27, block broadcast and when I receive untuk membuat, ya ini cukup jelas ya, komunikasi antar sprite pada Scratch. Ya, nomor 28, memanfaatkan sumber daya secara efektif dan menyesuaikan tugas dengan cepat adalah ciri program yang efisien. Ini cukup jelas ya teman-teman jawabannya. Ya, nomor 29, penting untuk memastikan kode yang sesuai dengan algoritma dirancang supaya program dapat berjalan efisien dan efektif. Nomor 30, memastikan bahwa kode yang ditulis bekerja sesuai yang diharapkan dalam pemrograman merupakan tujuan dari, ya ini kita harus ngetes dulu ya ketika programnya harus sesuai dengan diharapkan. Itu pengertian dari testing, memastikan kode yang ditulis bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Oke, lanjut ya, ini ada gambar seperti ini. Perhatikan gambar berikut, tampilan pada gambar tersebut akan muncul jika kalian memilih menu. Ini adalah gambar latar belakang pada aplikasi Scratch. Jawaban yang benar adalah choose a backdrop. Oke, lanjut. Nomor 32, penggunaan Scratch dengan memanfaatkan elemen visual, suara, dan interaktivitas dapat menghasilkan proyek yang mencerminkan keseharian. Ini adalah jawabannya B. Nomor 33, keuntungan dari menggunakan Scratch bagi pemula dalam belajar pemrograman adalah menghindari kesalahan sintaks. Oke. Ya, 34, dasar dari platform pemrograman Scratch adalah, ini adalah jawaban yang benar, dasarnya adalah blok-blok kode visual yang B. Oke. Kriteria pemilihan bahasa pemrograman dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak adalah jenis
jenis aplikasi yang akan dibuat. Itu jawabannya adalah kriterianya. Nomor 36, pada tahap pertama dalam pengembangan perangkat lunak yang dilakukan adalah tahap pertama adalah penulisan kode, pengujian kode, pemilihan kode, dan terakhir debugging. Jadi jawabannya adalah B. Oke teman-teman, lanjut nomor 37. Cara mengedit backdrop yang sudah ada di Scratch adalah dengan cara menggunakan add backdrop. Cukup jelas ya teman-teman jawabannya ya. Nomor yang 37B. Blok kode untuk menghentikan semua suara yang sudah atau sedang diputar di Scratch adalah, ya ini cukup jelas ya, semua kata kunci stop all sound. Lanjut nomor 39, cara mengubah volume suara pada proyek Scratch ini ya, nomor yang A ya, menggunakan blok set volume to dalam kurung persen. Terakhir, cara menambahkan sprite baru di Scratch dengan menggunakan tombol choose a sprite, itu memilih sprite yang baru. Ya, C benar. Ya, demikian pembahasan soal dari saya. Ya, tadi ada yang salah satu tapi sudah saya betulkan ya. Semoga nanti bisa menjadi pembahasan prediksi yang sesuai dan teman-teman bisa belajar dengan baik. Salam sejahtera, salam sukses, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.